Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiyyul ladzi lahu abun yumsahu ra'suhu ila khalqihi wal yatimul ladzi laysa lahu abun yumsahu ra'suhu ila muqaddimihi. Artinya anak-anak yang ada baginya bapak itu disapu akan kepalanya itu daripada hadapan kepalanya itu hingga belakang kepalanya. Ada mamanya, nang ada bapaknya, abahnya ada, mamanya nang ada. Ngaran bahasa kita tuh biakuk. Itu diposok tuh jasidin. Kepala itu daripada hadapan kepala itu hingga belakang. Namunnya mamanya nak ada mulai sini menyapunya ke belakang. Nah, sapu belakangnya itu kalau ada mamanya, nah sapu. Dan anak yatim yang tiada baginya bapak disapu kepalanya itu daripada belakang. Mulai sini sapu mulai belakang hingga disapu kepalanya itu dari belakang kepalanya hingga hadapan kepalanya itu. Kalaunya ada bapaknya, mamanya nang dada itu mulai mukanya punya sapu. Lamunya ada mamanya, bapaknya ada mulai belakang nyapunya. Nah, mulai belakang. Nah, itu nyapunya caranya lah. Ujar Nabi. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam tarikhnya. Kalau kita rajin ya malam hari Asyura itu diminyaki ya rambut anak yatim. Bukannya itu dikesai ngarannya lain. Jadi ada caranya. Lamunya bapaknya, mamanya nak ada mulai buka. Lamunya abahnya nak ada. Lamunya yatim ya tolong, nah itu mulai buka dulu. Kenanya mulai belakang kermanya. Itu caranya memusuhnya. Kalau kita kan anak yatim itu ada abahnya aja kalau. Nah ini ujian Nabi, lamunya abahnya ada, mamanya nak ada, itu mulai bawa sama aja pada yatim juga. Kalaunya abahnya nak ada, mamanya ada, itu mulai belakang. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Bukhari itu namanya Imam Nang Sahih meriwayatkan hadisnya. Imam Bukhari itu harus ini Abdurrahman bin Syahrin Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari. Kalau yang Abdurrahman bin Syahrin itu Abu Hurairah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tadi mengusut rambut anak yatim, lamunya ada bapaknya, mamanya aja ada, itu mulai muka musuhnya. Lamunya abahnya nak ada, mamanya aja ada, mulai belakang. Nah, mulai belakang musuhnya. Kayak pelamnya pilihan paling panjang, jangan di rambut, nah usut aja, bukan digulai rambutnya ada. Nah itu jalan Imam Bukhari, itu jalan Nabi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adnil yatima minka wa tuqbihi wamsah bi ra'sihi wa at'imhu min ta'amika fa inna dzalika
yuwinu qalbaka wa yudriku hajataka. Artinya dikatakan olehmu akan anak yatim itu daripadamu, dekatkan olehmu, parakakan olehmu akan anak yatim itu daripadamu keparat, dan kasih sayang olehmu dengan dia, padas dan sapu olehmu akan kepalanya, dan beri olehmu makan akan dia daripada makananmu, maka bahwasanya yang itu melembutkan akan hatimu dan menyampaikan akan hajatmu. Mudah-mudahan nama menyiapkan makan hari ini ada wadai, ada bingkisan, ada bundutan, dikabulkan oleh Allah hajatnya. Apalagi namanya menunjuk kepada anak yatim. Kayak pian anak yatim, yatim Tuhan. Nah itu. Jadi kada menghadang Asyura memberi makan anak yatim, kada menghadang Asyura mengusut rambut anak yatim, kada. Allah akan menyampaikan hajatmu. Melihatkan akan hadis ini oleh Quraiti dan Ibnu Asakir rahimahumullah ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi ini memadai dalam kita, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farhi la yadkhuluha illa man farraha yatiman min yataman mu'minin. Artinya bahwasanya adalah di dalam surga itu satu kampung dinamai baginya kampung kesukaan, padahal tiada masuk akan dia melainkan orang yang menyukakan anak yatim daripada beberapa yatim orang yang mukmin. Kadang kita nih namanya kadang saban hari seminggu sekali membirakan anaknya, kadang seminggu sekali, sebulan sekali, kada sebulan sekali, setahun sekali hari Asyura, kada juga setahun sekali, seumur hidup sekali, kada juga namanya nah kayak sembahyang tasbih juga. Nah itu Nabi memadahi nih lawan kita. Ada di sini surga itu orang yang menyukakan anak yatim ngarannya. Jadi kita salah. Ulama kita tuh di sini memadahi lawan kita hari Asyura barang yang mengingati anak yatim hari Asyura. Jadi hari Asyura itu di kantor mencari bakulan duit dan menyantuni anak yatim. Jadi di panti-panti asuhan ada anak yatim diberi duit. Atau di sekolahan-sekolahan di madrasah ada anak yatim diberi duit. Setahun sekali hari Asyura beramai daripada pada dalam hari Asyura beramai. Kada banyak sedikit. Dimainkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dan lainnya. Imam Bukhari. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta ayyadina qalbuka fa'atimil miskina wabsah ra'sal yatim. Artinya ujar Nabi nih, jika engkau berkehendak ingin bahwa jadi lembut hatimu itu
itu, maka beri makan olehmu akan orang miskin. Orang miskin itu apa? Definisi miskin itu hari ini dapat 50.000 habis, 50.000 bukan balas pokoknya dia kelacak habis 50.000, besok itu pulang miskin. Lamunya hari ini 50.000 cukup dapat 100.000, nggak itu sekian. Itu tarif miskin. Kalau punya fakir, ini keperluannya 50.000, dapatnya 30.000 aja, kepakaiannya. Namanya kita lihat itu lah di sini, sakampungan ini ada satu orang lain itu, fakir. Itu pasti ada orang bisa bilang betul, pasti ada orang isi HP, pasti ada orang modal. Di mana dia mencari orang miskin itu aneh. Di hari kiamat kita orang sepi berdaan. Jadi makarnya atau kemana kalau sulit, kenapa sepi berdaan? Kita lihat sudah ini mendekati dulu, mendekati orang menyewa rumah sampai motor dulu. Orang menjual gulali, nanya menjual gulali sekali mau HP harap HP-nya ini Android HP-nya berjual-beli sedikit. Ada lagi paman pentol berjual pentol sini sekali orang lihat di rumahnya membaca munafik terkadang kenapa rumahnya kalau pada rumah sholat di mana aja baca munafik di rumah paman pentolnya. Sekalinya rumahnya di Singapura atau paman pentol isi mobil. Nah, nanti kita di hari kiamat mencari orang miskin. Bahkan apa? Jadi Ustaz cari orang termiskin di kampung di ujung Jakarta. Di kampung agak miskinnya, tak miskin lah sedikit. Itu miskin. Dan sapu olehmu akan kepala anak yatim. Disapu kepalanya anak yatim. Meriwayatkan akan hadis ini oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala idza arada bil 'abdi ni'matan amata al-atfala wa aqama an-nisaa fatanzilu bihim naqmatu wa laysa bihi marhum." Artinya ujar Nabi ini, bahwasanya Allah Ta'ala apabila berkehendak Ia memberi bala dengan hamba itu, maka mematikan ia akan beberapa anaknya yang kecil dan dijadikannya istri mereka tiada beranak. Maka pada ketika itu menurunkan Allah Ta'ala kepada mereka itu akan bala atasnya. Dan tiada di dalam mereka itu orang yang diberi rahmat akan dia. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah ta'ala. Dan adalah segala hadis kenabian anak yatim itu hamba nafkah daripada risalah al-alama muhaqqiq al-mudaqqiq Maulana Syekh Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala pada bicara sedekah dan lainnya. Jadi namanya Allah hendak menurunkan bala lawan kampung itu
Allah matikan kekanakan anak kecil, dan orang di situ pada beranaknya. Nah, ada satu kisah orang ini di kampung tuh maksiat semuaan. Di kampung tuh terkenal nang maling di situ, nang perampok di situ, orang nang penjina di situ, orang nang mabuk-mabukan di situ kampungnya, kampung balak semuaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat supaya memberi bala, dibalik jadi lempeng, sosok kampung balik jadi lempeng, plak bis manusianya remek kemoan jadi lempeng berbalik. Pada suatu malam sejulut malaikat turunan anak membalik bumi tadi. Ternyata tengah malam itu ada seorang kekanakan menangis. Dengan kasih sayang ibu, mamanya menyisai, menyusui. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan memandang kepada ibu kasih sayang kepada anak tadi, menagur lalu malaikat. Stop. Kenapa? Aja sudah aku ampuni orang maksiat di situ. Aku memandang lawan mamanya kekanakan itu karena kasih sayang lawan anaknya, membisai, menyusui. Aku ampuni dia dari semua. Jangan disusuknya dan disusuk dan dibalik. Aku pernah memandang pada ibu yang mau mengasihi anak dan menyusuinya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang mengandung anak kecil. Jadi kita betul-betul hutang jasa sama ibu. Apalagi hari Kartini semangat 21 April peringati hari Kartini. Ibu-ibu di kantor mau pakai kebaya, membaca munakib Ibu Kartini, sejarah hidup Ibu Kartini. Karena kan ini kenapa lagi nyanyian Ibu Kartini? Namanya menyanyi sambilan lagu. Wah, Ibu kita Kartini, ini udah menyanyi. Kalau kita semua kita menyanyi balik, gak ada musik kok. Jadi tongkong penyaring-nyaring. Nah, itu artinya jasa seorang ibu nih. Allah mengasihi lawan orang yang mau menyusui, mengasihi anaknya. Ya puji Tuhan, orang-orang berdosa tadi. Nah, luar biasa orang itu jasanya. Nah itu. Faslun fi bayani tafsir tariqi ila tahdibil akhlaqi. Habis sudah masalah ke anak-anak. Ini suatu pasal pada menyatakan perceraian jalan. Faslun fi tafsir tariqi, perceraian jalan yang menyampaikan kepada membaikkan akan segala perangai itu. Artinya cara membaiki perangai kepada anak. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat. Mudah kita ini menang di akhirat pada di dunia nih. Lamanya di dunia kita sholat aja, biar aja kita ada sabisi emas bapak, di akhirat aja dengan banyak bisa emas. Biar aja orang banyak bisa emas, kita ada bapak. Kita hendak kemenangan di akhirat itu bahwasanya segala sifat kecelaan di dalam hati dan segala perangai yang jahat itu yaitu penyakit yang di dalam hati. Jadi guru dari sini manajeri ibu itu kitabnya Penawar Bagi Hati, kitabnya bagus banget itu. Hati kita itu seorang yang menawari apa
tawarannya yaitu ilmu, supaya jangan penyakitkan hati. Orang mau sakit hati itu ada ilmu. Lamunya orang berilmu nyaman mengatur hati. Sakit juga hati, tapi ada ilmu tak kurang sakitnya. Kamu yang ada ilmu, iya kamu gantung diri. Ya Allah, 2 kali sakit. Maka sungguhnya bersungguh-sungguh engkau mengobati akan segala penyakit yang di dalam hati. Ya, bisa bicara tentang anak, ini penyakit hati. Segala penyakit yang di dalam hati itu seperti engkau bersungguh-sungguh mengobati akan penyakit yang pada zahir badanmu itu. Oh, berobat. Ya Allah, bayar berapa? Lamunya askes kan sudah bayar, tapi tetap bayu menunggu minum obat. Ya Allah, supaya sehat. Nah, bersungguh-sungguh mengobati badan, kayak itu juga sungguh-sungguh mengobati hati. Dan engkau tiada mengobati akan penyakit yang pada zahir badanmu itu melainkan dengan obat yang kau ambil daripada tabib atau dokter. Kadang mau pian ada berobat bahapa, namanya berobat bahapa jadi racun beneran. Nah, jadi ke dokter, ke puskesmas berobat. Nah, obat-obat itu kepada tabib yang mana? Tabib yang mahir, artinya spesialis, yakni daripada tabib yang telah biasa mengobati akan penyakit itu. Nah, sudah spesialis dehnya mengobati itu penyakit itu. Dan demikian lagi penyakit yang batin kayak itu juga. Kadang-kadang pian namanya misalnya sakit, datang ke dokter hewan, kan mungkin dokter orang sadar menyuntik hewan, kan mungkin dokter yang biasa spesialis, dokter di puskesmas, dokter nang di BPJS siapa? Kada mau sembarangan dokter yang mahir mengobati akan penyakit itu. Dan demikian lagi penyakit yang batin di dalam hati itu, maka itu tiada sembuh ia melainkan dengan obat yang engkau ambil daripada gurumu yang mursyid, yang mahir ia, yang mengetahui ia akan ilmu tasawuf, yaitu ilmu tariqat yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu apa? Yaitu semakin berilmu semakin dekat dengan Tuhan, itu bermanfaat. Lamun yang ada manfaat, semakin berilmu semakin sombong, nah itu ada bermanfaat. Dan syekh yang mursyid itu yaitu tabib yang mengobati akan hati muridnya dan mengobati akan roh muridnya itu daripada segala penyakit yang di dalam hati, seperti riya dan takabur dan hubbud dunia dan hasad dan barang sebagainya. Dan adalah guru yang mursyid itu yaitu seperti Nabi SAW yang mengobatkan hati saudara sahabatnya dengan syariat dan ilmu tariqat. Jadi syariat itu sembahyang, ya, puasa, zakat, naik haji, dan ilmu tariqat. Dan demikian lagi masyayikh ahli sufi yang mursyid itu yaitu mengobati akan hati murid-muridnya yang menjalani ilmu syariat dan ilmu tariqat ahli sufi itu. Jadi ada namanya kita ini harus mempunyai ilmu, karena sudah kalawasannya kita dapat hakikatnya. Karena ada ilmu, karena ada ibadah, itu hanya kita kena dapat hakikat daripada
ilmu dan amal kita terlebih dulu. Allah yang memberi. Karena awal timbul diusahai, namun kena Tuhan yang memberi hati kita ini. Syahdan, wallahu mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, dan tetangga kita di sini diampuni Allah SWT dosa, dan yang sakit mudah Allah SWT menyembuhkan sakitnya, dan yang meninggal dunia mudah Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah SWT melapangkan dalam kubur, dan mudah-mudahan Allah SWT memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.